Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Agus Syarif Channel. Juga kami ucapkan salam budaya, juga salam olahraga dari channel saya Agus Syarif. Yang mana pada saat ini saya keluyuran ya menuju ke Rejoyoso. Saya akan ke rumah saudara atau teman saya, seniman tanda ludruk ya. Ini namanya Samsul. Nanti kita tanyakan aja kalau sudah ketemu sama Samsulnya, nama panggungnya siapa. Kebetulan pada saat ini saya ditemani oleh rekan saya, teman seni juga, pelawak, pengereman. Itu ada Mas Joko Asmoro di depan saya itu, Nah, menuju ke rumahnya Samsul. Dan konon saya mendengar bahasanya seorang tanda ludruk Samsul ini buka praktek atau punya klinik ya, punya klinik di kawasan Rejoyoso. Begitu, nanti coba kita lihat di sana. Karena ini perjalanan masih jauh, kita close saja dulu. Nanti kita sambung kembali. Oke, ya, sementara kita tutup dulu karena juga lagi gerimis ini ya. Nah, ini saya sudah belok kiri. Tadi rumah yang saya tuju ini sudah dekat. Itu yang di depan saya itu adalah Mas Joko Asmoro, pengereman, pelawak. Juga beliau adalah pensiunan seorang sinder ya. Seorang sinder yang gelap ludruk ya. Bentar lagi kita sudah nyampe di rumahnya Samsul. Mudah-mudahan ini ketemu sama Samsul. Mas Joko Asmoro, masih muda ya, pensiun tahun kemarin ini. Nah, Mas Joko Asmoro pensiunan sinder kemarin ya, ini luar biasa. Ini udah dekat, udah kelihatan bannernya, kliniknya Samsul, seorang tanda ludruk yang mempunyai tempat praktek atau klinik ya. Nah, ini ya, Gria Rejoyoso ya. Weh, lokasinya kayak Padepokan ini, kayak Padepokan. Masuki ini kayak pendopo, kayak keraton, kayak Padepokan. Ini coba, mudah-mudahan ada ya. Assalamualaikum. Nunggu Samsulnya ya. Ada yang rawat inap. Ini halaman atau ruang tunggu di kliniknya Samsul. Luar biasa ini. Ada ludruk guys ini. Halo, assalamualaikum.
Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Agus Arif. Mas pundi sehat? Alhamdulillah. Mas Joko Asmoro. Nggih. Alhamdulillah kok ketepangan ketemu di sini. Lah iya. Sekitar jam berapa Mas? Jam 4 durung ono ya. Seiki sekali mau sama Joko. Limo pokoknya jam 5 lebih 88. Iya, salah. Nah, Mas Joko ngomong-ngomongan guyon ngene wae nak ya. Ngomong aku tak Joko ke konten juga banyak yang bertanya Pak Joko Asmoro yang biasa ikut di Armada, Remo dan Lawan itu aslinya orang mana? Terus sejarah kok sampai ikut ludruk itu gimana? Kemudian double pertanyaannya, ada yang bertanya bahasanya Pak Joko Asmoro ini adalah seorang sinder, kok iso ngelakoni ludruk? Itu ada yang bertanya begitu, mulai tahun berapa? Itu ada yang tanya begitu Pak Joko. Saya tanyakan satu persatu. Iya. Pak Joko ikut kesenian ludruk ini mulai tahun berapa? Sekitar tahun 2000 Mas. Tahun 2000. tahun 2000. Derek ludruk niku ampun kerja teng ngene napa? Persinder niku ndek napa biasa kerjane ndek napa? Oh di Perkebunan. perkebunan itu sudah Mas. Di perkebunan itu saya per 1989. 1989 itu di perkebunan. Nah, berarti kan 2000 kerja sudah selama 11 tahun Mas. 11 tahun. Terus dengan pegawai PTP, pegawai perkebunan kok isih sempat melok-melok ludruk ya? Oh iya Mas, kan jam kerjanya itu kan siang ya Mas, pagi sampai siang. Sehingga siang itu masih bisa di panggung. Nah, baru kemudian setelah pindah itu jadi sitter ke Jember itu udah waktu itu kan berbarengan dengan COVID ya Mas. COVID-19 itu kan praktis sudah Ketepaan ya? Nah. Ketepaan ludruk gak ono, Nah, mutasi langsung sinder. ya. Iya. Udah pangkat dulu, udah pangkat. Mari ludruk, pegawai perkebunan waktu itu saelingku perkebunan Pancursari Iya. pindah nang ngene Jember diangkat sebagai sinder pas bareng Covid. Nanti ke Slemur iki ke Slemur. Nah, jadi selang berapa tahun gitu Mas dari Jember mari ngono ya itu terus ada prokes itu ya. Prokes sudah COVID karena kan sana Mas 3M itu ya. Iya. M itu berlaku nggak kemana-mana kan selalu tak iringi ludruk wong sampean ludruk ya. oh iya Mas. Sip. Mantap. Terus kembali nang Malang tahun piro Pak? Dari Jember dari ke Malang tahun 2021 Mas. Tahun 2021 kembali ke Malang, wilayah Malang. Jadi dinas di Lawang, Di Lawang perkebunan Wonosari, perkebunan teh teh. yang biasa dibuat agrowisata itu loh Mas. Oh. Karena sampean mulai masih bawa teh. Ya ada jatah itu untuk karyawan tapi ya dipotong. Dipotong gajinya. Ngomong-ngomong nek waktu sampean ono di Jember, mari ngono pas waktu Covid gak ono tanggapan ngono yang lek kepengin itu ya apa? Iya kan Mas, dari rumah praktis bekerja gitu malam gitu di sela-sela ya karo ngedem mesin gitu istilahnya ya. Sama intermezzo itu ya itu di rumah dinas ya di sana.
di rumah dinas di Jember. Nah, rumah dinas. Kalau Sinder itu rumah dinas namanya kan Loji Mas Syarif. Namanya Loji. Jadi omahe Sinder itu jenenge Loji. oh omahe Sinder iku Loji. Lek omahe Celeng jenenge Sodom. Sodom. Ah. Lek omahe Tawon jenenge Gelodokan ya. Kawaran. Lah gelodokan Adae. oh iya. Awalnya gawarane baru ono Ono glodokane. Lah lek Tawon omahe Tawon jenenge glodokan lek tepak di dhuwur-dhuwur ngono kan glodokane ya. Iya kayak tawon bawa itu ya. Ah, jenenge Kawaran ngono. Iya. Nek anu coba. Mulai kerja di ini PTP tahun 1989. 1989. Nah, langsung Banjursari. Langsung dari bawah bener Mas saya. Terus wong sampean iki wong pangkat termasuk orang pegawai. Baru lauk melok-melokan ludruk bareng lu lapo. Berangkatnya dari sekolah dulu kan memang sudah ada Mas kegiatan dari sekolah dulu mulai SMP, SMA itu kan ada seni drama istilahnya, teater lah. Pas teater saya sudah peringatan 17 Agustus itu masuk ke RI. Nah, pelajar itu kan tampil Mas di acara saya. Ada yang nari, dan ada yang nyanyi. Nah, kebetulan diiringi dengan gamelan belajar itu. Disitulah belajar ngitung mulai belajar, tapi belum terjun di panggung ludruk. Yang pertama sama neloki ludruk apa di Malang? Dulu itu sebelum di panggung itu kan keloro-loro dhisik ya Mas Antasari, mungkin jenengan juga ya. Gedong ludruk itu dulu ikut ludruk pimpinan almarhum Pak Jamil. Ludruk Kusuma Wijaya. Jamil itu bapakku. Oh gitu ya. Nah di situ Mas gedong wes, gedong terus. Nah kebetulan pada waktu itu Kusuma Wijaya di samping gedong kan begitu ada job kan sekali waktu ada tanggapan. Jadi bukan hanya gedong toh, gedong ya. Tiba-tiba muncul oh pengertian pentas ya berawal dari awal yang saya ikuti adalah ya saya itu memang pendidikannya almarhum Pak Jamil. Sik Wijaya Kusuma apa wis diputer dadi Kusuma Wijaya? Sudah Kusuma Wijaya. Oh, berarti di Sako. Mas Agus masih Sik Wijaya Kusuma. tahun berapa itu Mas? Tahun 87. Oh, Tahun 87. saya belum kerja. Sik sugenge Pak almarhum Pak Ahmad, almarhum Mbah Tamin, Oh masih ada ya Mbak Tamil ya? almarhum Pak Karmidi, almarhum Pak Kadim, almarhum Pak Mukarit, itu termasuk guru besar saya semua. Guru besar saya. Saya kok ketepaan temenan iki mang dolen kok iso ketemu nih. Yo gak sengaja ta? Eh, Gak sengaja ta? Cerita gak sengaja. apa? Karo Yo. kamarku dulu bentang. Kamarku di dulu bentang. Nah, iki ketepane jagongan damai Pak Mantri. Lah iki jenenge Samsul. Lah nek dhuwur panggung sapa jenenge? Oh pancet lek. Oh. Iku ya iki sementara sih omong-omongan karo Pak Joko dulu. Nah, iki Pak Joko. Kita lanjut omong-omongan awake dhewe. Saya masuk di Pak Jamil itu, ludruknya Pak Jamil itu masih Wijaya Kusuma ini 2. Nah, masih si jangkep Pak Joko, si jangkep nih kono. Si jangkep. Jadi selama 3 tahun itu riwayatku itu gak oleh munggah panggung. Loh, sebab ya Mas? Karena aku sih gurung iso. Oh. Karena aku sih gurung iso apa-apa. Merek kelir. Golek godongan. Mbah pakaian pentaris. Oh, iya. Di waktu itu tahun semono itu nek ludruk gedong iku kok kancane bayaran 500. Aku 300 rupiah.
Lek malam minggu kancane bayaran 1.000, aku 500 rupiah. Karena malam minggu penontonnya rame ya. Penonton ya akeh. Penonton lebih banyak. Ya. Terus lek tanggapan zaman iku bayarane ludruk tanggapan 10.000. Iku ndoso. Ndoso. Aku ditinggal di gedung dibayar 1.500. Lama-kelamaan loro ati aku. Wong aku turune ludruk wae mosok ati gak iso ludruk. Berarti teka Mas, peralihan dulunya kan Wijaya Kusuma ya. Oh, Wijaya Kusuma unit 2 loh ya. Wijaya Kusuma unit 2 awal mulanya. Terus setelah itu lepas dari Minjam, itu tidak disyaratkan untuk tidak memakai Wijaya Kusuma. Terserah apa yang penting tidak Wijaya Kusuma. Terus kemudian daripada kita itu babat alas lagi, balik saja Kusuma Wijaya. Ingat saya waktu itu Mas, gedungnya itu di daerah Harjo Kuncaran sana, Sumawe. Harjo Kuncaran apa bermanjingnya? Harjo Kuncaran Mas, lapangan. Oh. Lapangan Harjo Kuncaran. Setelah itu pindah lagi saya ikut di lapangan Rejeni, Tawang Rejeni, sing kena udan terus. Bener Mas, sing sampai senge mungkin ada ya. Iya. Zaman itu Mas aku sik melok iku. Iya, Berarti ya, aku mari ku sik anu siapa ku jenenge perjalanan jauh. Jadi selama 3 tahun gak lemu gak panggung sampai aku duwe pikir elek. Elek ya. Elek ngene. Wah, aku iki anake ludruk kok gak tau didadekno di lakon, gak tau didadekno di panggung mek kon ngerek kelir golek godhongan. Oh iya dari anu ya, dari bapak ya. Pak Tayyib ya. Bapak kandungku dhewe iki punya catatan sejarah pengereman terbaik se-Jawa Timur tahun 74. Pak Soh. Bapak Tayyib Sudibyo Dampit. Oh, itu bapak kandung. Itu istilahnya mulai tahun 74 sampai tahun berapa itu menyandang gelar juara 1 remote tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi di Jawa Timur bapakku. Ya wong aku iki anake bapak juga ngepur kok sampean dia. Yo meranan. Mari ngono. Kok aku gak dideket-deket dipelajari di luar panggung sampai duwe pikiran mandar golek lakon iki sing dadi iki aja teko geringon dilalah. Di waktu itu main di Gondang Legi ku tak kidul rekol bedong gawe lakon Panji Laras Ati Jamal sing dadi Panji Laras iku biasae Pak almarhum Pak Endro apa Pak Dandung ngono gering gak teko tenan karo Pak almarhum Pak Mukarib aku dungano panggung dicaca ayo tadi mboten wantun Pak Dewani ngurui almarhum Pak Mukarib ngurui terjadilah main lah semenjak lakon iku pleng wis gak dekor habis. Jadi mulai Panji Laras Ati Jamal itu mah? Terus meranan. Nah dulu waktu aku melok ludruk pertama, iku sing waktu iku bapakku Pak Tayyib, iku ngedong ludruk di Sitiarjo. Lah induk kancil CS Surabaya. Lakone kamari dadi ratu. Pemainnya kurang, aku didadekno apa iki wis lali aku jenenge Sidoarjo ya tempatnya di lapangan Sidoarjo di lapangan ya. Nah, di kono ada senior pakar ludruk Malang yang namanya sudah tidak asing lagi. Apa? Di kono ono Pak Dulgani, karo ono Pak Kadin. Orang-orang Persada. Jadi aku didadekno boleh ngaran Senopati lakone kamari dadi raja. Dadi sing maesi iki almarhum Pak Dulgani
Sing nguruki dialog almarhum Pak Katin. Jadi sebelum naik panggung biasa ya Mas Dewa, ono penuangan gitu ya? Kalau dulu gitu. Ono penuangan kok Penuangan nih. paling enggak garis besar lah ya. Nek saiki lah penak. Untuk saiki itu belajar dibayar. Tapi kadang-kadang kalau lek dijak penuangan angel. Ya. Biyen ngono Mas, aku masih gedong ya. Swarga langgeng Pak Jamil. Begitu aku tampil loh meranan di panggung itu diamati Mas. Begitu mudun diceluk. Si Romang wis apik le. Sing iki tambah ono ngene. Nah, jadi nyalahne tapi ada solusi. Swarga langgeng Pak Jamil. Itu diceluk Mas. Mudun kok panggung. Kalau menurut sampean sutradara dulu sebelum sekarang ini dulu yang menjadi favorit sampean siapa? Kalau Indagri ini saya Pak Jupri Kawi. Orang menangi zamane kaya Pak Lasi, Rebet, Oh, anu Mas ketemu nih akhir-akhir ini. Jadi di panggung belum anu. Pak Lasi. Ya, pokoknya ya kalau lek tak hitung Mas Joko, lek tak hitung mulai aku belajar sampai saiki itu aku menemukan sutradara yang enak itu awali dari Pak Lasi. Kemudian mundur nang Pak Lego. Sutradara Armada. Iya. Saya pernah kesana kebagian. Kemudian mundur maneh nanggane almarhum Pak Nyoto. Oh, Pak Nyoto, iya. Pak Nyoto Samben ya? Samben, Pakai Saji. Terus Terus lagi Pak Jupri. Wah, ini sutradara hebat-hebat ini. Iya. Kalau saya Mas Lego Narima saya menangi ya ikut lah. Terus Pak Lego saya ikut. Dan Pak Nyoto ya ikut. Terakhir ini ya favorit saya ini. Saudara kita Pak Jupri kali. Jupri Kawi. Iya. Oke, nanti kita sambung kembali. Kita lihat dulu pasiennya. Nah, Ya. sukses Mas Agus Oke. Karep. Sukses ya. Ya.